Aku yakin kamu yang lagi patah hati saat ini punya satu pertanyaan ini. Gimana cara membuat mantan menyesal telah nyia-nyiain aku? Iya kan? Tenang, nggak cuma kamu kok. Ini adalah pertanyaan sejuta umat yang juga banyak ditanyain orang lain di saat ngalamin patah hati. Di konten lain, kamu akan dapat sejuta tips membuat mantan menyesal. Dengan jadi lebih sukses, dengan jadi lebih baik, lebih ganteng, lebih cantik, punya gebetan baru, dan sebagainya. Itu semua klise. Kali ini kita akan kupas tuntas dari sudut pandang lain. Dan ini spesial buat kamu, so enjoy the show. Kamu sampai di kontenku ini, pastinya kamu lagi ngerasain sakit hati yang cukup dalam. Sampai-sampai kamu bingung harus ngapain lagi. Entah karena disakiti, ditinggalkan, atau diremehkan oleh seseorang yang kamu anggap penting. Percayalah, nggak cuma kamu yang pernah ngerasain itu. Aku ngerti rasanya ketika mantan kita yang pernah kita percaya ternyata menyia-nyiakan kita. Perasaan kita hancur, marah, dan kecewa banget. Semua perasaan itu sangat nyata di hati kita. Di saat seperti ini, otak kita secara alami mencoba mencari pelarian. Dan salah satu pelarian itu adalah keinginan untuk membalas dendam atau membuat mantan menyesal telah menyia-nyiakan kita. Ketika kita membayangkan aksi pembalasan ini, bagian otak kita yang bernama nucleus accumbens mengaktifkan area penghargaan yang membuat kita merasa terpuaskan meskipun hanya sejenak. Hal ini mirip kayak kita mendapatkan suntikan adrenalin. Sesaat kita merasa kuat dan mendapatkan kepuasan emosional. Seolah-olah keadilan sudah ditegakkan. Namun, seperti yang kita ketahui, rasa puas ini hanyalah rasa sementara dan sama sekali nggak nyembuhin luka yang kamu rasain. Ya, kepuasan dari pembalasan untuk membuat mantan menyesal ini ternyata hanya bersifat temporary atau sementara. Otak kita tertipu oleh ilusi yang ia ciptakan sendiri bahwa pembalasan akan menyembuhkan rasa sakit. Padahal sebenarnya hanya mengisi kekosongan sejenak. Secara evolusioner, naluri untuk membalas dendam bisa jadi merupakan mekanisme bertahan hidup. Dulu, menunjukkan kekuatan pada musuh berarti mempertahankan diri dari ancaman. Namun, di zaman modern seperti ini, naluri ini justru seringkali malah merusak diri kita. Karena bukannya menyembuhkan luka, ia justru memperpanjang luka dan rasa sakit yang kita alami. Setiap kali kamu terjebak dalam pikiran, aku harus membuat dia menyesal, otak kamu sebetulnya lagi nyalain alarm emosi yang terus-menerus berdering. Bayangin kamu punya alarm di kamarmu yang terus-menerus berdering. Kamu pasti akan terganggu tiap harinya. Kamu akan sulit tidur, sulit konsentrasi, dan bahkan semua pekerjaan pentingmu terbengkalai karena alarm itu terus-menerus berbunyi. Walaupun memang sih dalam momen singkat membayangkan mantan menyesal bisa bikin kamu ngerasa seolah-olah mendapatkan keadilan. Ingat, seolah-olah. Kenyataannya, perasaan itu adalah perasaan yang bakalan cepet banget pudar. Bahkan, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa setelah efek dopamin dari pembalasan itu mereda, kamu justru akan merasakan rasa yang lebih hampa, bahkan lebih sakit dari sebelumnya. Selain dampak emosional, terus terjebak dalam keinginan untuk membuat mantan menyesal juga bisa berdampak pada hubungan sosialmu dengan orang lain. Semua hal yang kamu lihat jadi negatif, nggak enak, dan susah buat seneng lagi. Pikiran negatif yang terus-menerus itu nggak cuma memicu stres, tapi juga mengganggu kemampuan otak untuk memproses emosi secara sehat. Penelitian yang dilakukan oleh Chester dan De Waal dalam Journal of Personality and Social Psychology yang dipublikasikan pada Maret 2017 menemukan fakta bahwa para pembalas dendam sesungguhnya hanya mendapatkan kenikmatan temporer. Chester bilang gini, Hampir sama dengan hal-hal lainnya yang akan terasa nikmat dalam momen tertentu. Setelahnya, Anda akan merasakan lebih buruk dibanding saat Anda memulainya. Itu kata Chester. Chester dan De Waal dalam penelitian lanjutannya mencoba untuk membedah isi otak seorang yang bisa menahan diri untuk nggak balas dendam. Mereka menemukan bahwa ternyata secara alami sebetulnya kita ini dianugerahi rem dalam tanda kutip di otak kita agar kita nggak terjebak di rasa dendam dan ingin membalas.
Rem emosi ini berada di area otak yang disebut dengan lateral prefrontal cortex, yang berperan dalam mengendalikan impuls dan sebenarnya bisa membantu kita menahan keinginan impulsif untuk balas dendam. Tapi kalau kamu terus membiarkan rasa ingin membalas ini berkuasa, otak akan sulit mengaktifkan rem tersebut secara efektif, membuat kamu justru malah terjebak dalam siklus yang merusak diri sendiri. Terus gimana dong? Kan dia udah nyakitin aku. Nggak adil dong kalau dia nggak nyesel. Aku pengen banget dia nyesel. Itu kan yang ada di pikiranmu. Kalau kamu nonton konten sebelumnya, aku pernah bahas tentang perbedaan manusia dan hewan dalam respon satu kejadian. Salah satu kuncinya adalah memilih makna. Coba deh pause dulu konten ini. Tonton konten tentang takut jatuh cinta lagi yang sebelumnya, terus balik lagi ke sini. Oke, bicara tentang keadilan, mungkin aja loh, keadilan itu nggak selalu tentang skor 0-0. Mungkin aja keadilan itu tentang saat ini dia bisa menyakitimu. Tapi, justru kamu diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak darinya tentang hidup. Mungkin juga, kamu jadi tahu manusia mana yang pantas bersanding denganmu di masa depan. Mungkin juga, ini cara hidup memberitahumu bahwa dia nggak sebaik dugaanmu. Satu-satunya cara biar mantan kamu menyesal telah menyia-nyiakan kamu adalah dengan sembuh. Ya, cuman satu cara itu. Sembuh. Sembuh dari luka, sembuh dari kekecewaan, sembuh dari kehilangan, sembuh dari dendam, sembuh dari rasa ingin balikan, sembuh dari segala kebencian, dan yang terpenting, sembuh dari penyesalan. Gimana caranya buat sembuh? Sederhana. Fokus pada dirimu sendiri. Maafkan dirimu, cintai dirimu lebih dari sebelumnya, dan berikan dirimu hadiah terbaik. Karena selama ini mungkin kamu terlalu banyak mengutamakan orang lain dibanding dirimu sendiri. Dan akhirnya dirimu terbengkalai. Dalam perjalanan hidup kita, luka dan kekecewaan adalah bagian yang nggak bisa kita hindari. Sama kayak pertandingan dan kompetisi. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Saat kita menang, kita gembira dan merayakan. Saat kita kalah, kita kecewa dan bersedih. Senang atau sedih, semua perasaan itu pasti akan berlalu. Oke? Sampai ketemu di konten berikutnya.